Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan praktek penginstalan text editor Visual Studio Code. Nah, pada text editor Visual Studio Code, teman-teman bisa mendownload master setupnya, instalasinya di websitenya di kode.visualstudio.com/download jika ingin langsung ke halaman download pada installer Visual Studio Code-nya. Sesuaikan dengan operasi sistem yang ada. Kali ini kita akan coba menggunakan operasi sistem Windows 10 64 bit. Nah, bisa sesuaikan dengan sistem operasi sistemnya. Silahkan pilih 64 bit atau 32 bit dalam bentuk zip installer atau sistem installer. Nah, boleh dipilih dalam bentuk zip. Nah, saat kali ini saya sudah memiliki file installernya, jadi tidak perlu menunggu mendownload terlebih dahulu. Kita akan coba satu persatu. Selain itu, Visual Studio Code juga memerlukan adanya Java SE Development Kit. Nanti setelah ini akan kita coba bagaimana pendownloadannya, kemudian bagaimana instalasinya. Kita akan coba jalankan proses setupnya. Ini bagi teman-teman yang masih bingung dalam penginstalannya, bagaimana menginstalnya, kita akan cobain. Pada saat pertama kali membuka, double klik file Visual Studio Code untuk setupnya. Ini akan masuk di lisensi agreement. I accept the agreement. Next. Kemudian teruskan next. Jika sudah ada already exist, teman-teman yes saja. Ini karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal Visual Studio Code kemudian meremove-nya. Next, kemudian pilih create desktop icon jika ingin memunculkan icon di halaman desktop. Yang lainnya bisa diabaikan dulu. Kemudian next dan install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Sambil menunggu proses instalasi selesai, pada Visual Studio Code untuk melakukan pengkodean dalam bahasa pemrograman Java, teman-teman juga dibutuhkan adanya Java SE Development. Teman-teman bisa searching di Google, download Java SE, atau bisa langsung ke alamat ini. Nah, bisa ke alamat ini untuk jelasnya, atau googling untuk Java SE download atau download Java SE. Kemudian akan muncul ada pilihan seperti ini. Untuk versi terakhir di April ini ada versi 13. Nah, kemudian sama seperti Visual Studio Code sebelumnya, teman-teman silakan sesuaikan dengan operasi sistemnya. Kita kebetulan menggunakan operasi sistem yang Windows 10 64 bit. Teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, untuk Linux kita akan coba juga nanti contoh dalam penginstalan Java SE Development Kit atau Visual Studio Code-nya di Linux. Oke, proses instalasinya udah selesai untuk Visual Studio Code. Nah, jika Java SE Development Kit ini belum diinstal, biasanya dalam pengkodean Java nanti teman-teman akan menemukan beberapa error. Nah, untuk mengantisipasi kita juga bisa download. Ini kebetulan juga sama, saya sudah ada mendownload. Jadi kita langsung instalasinya. Kita coba. Oke, preparing to install, kemudian nampil halaman pertama. Welcome to the installation wizard. Next saja. Next. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah melaksanakan proses instalasi Java SE Development Kit,
teman-teman juga perlu mengatur environment variable di Windows-nya. Kita tunggu sampai selesai dulu biar satu persatu. Setelah penginstalan Java SE Development Kit, biasanya Visual Studio Code pada operasi sistem Windows juga nanti akan memerlukan Java hanya untuk mengetahui outputnya terdapat error. Teman-teman bisa download Java RE atau JRE itu di java.com/n inisial untuk English, kemudian download/download. Nah, ini untuk versi terakhirnya, silahkan teman-teman download dan install kalau menemukan error ya. Ini udah untuk Java SE Development Kit. Berarti yang perlu kita pahami, yang diperlukan pada saat penginstalan Visual Studio Code untuk pemrograman Java, teman-teman juga perlu installer untuk Java SE Development Kit atau Java SE atau JDK ya, Java Development Kit-nya. Nah, ini close. Kemudian bila di operasi sistem teman-teman belum terinstall Java RE-nya, Java Runtime Environment, teman-teman bisa download juga dan install. Downloadnya di java.com and download, atau bisa searching melalui Google yaitu Java atau JRE, Java JRE. Nanti akan muncul download Java JRE. Kita coba ya, download Java RE, bisa ya. Nah, nanti seperti ini. Ini diklik aja nanti ke halaman ini. Oke. Ini proses instalasi Visual Studio Code sudah, Java SE Development Kit-nya juga sudah. Teman-teman perlu menambahkan environment variable. Cara menambahkannya ke Explorer bisa, kemudian pada disk PC diklik kanan ke menu Properties. Nah, di halaman ini View Basic Information, kita bisa klik Advanced System Setting. Nah, ini akan ketemu ada pada kolom Startup and Recovery, di bawahnya ada Environment Variable. Ini diklik. Nah, pada kolom Path di User Variable for usernya, pada kolom variable Path, teman-teman bisa edit. Nah, ini seperti ini. Kebetulan saya sudah ada, saya coba delete. Nah, untuk menambahkannya teman-teman bisa langsung browse, bisa di browse, kemudian disk PC ke local disk C ya, atau drive C, kemudian pilih program file ya, program file yang biasa bukan x86, cari Java ya, kemudian versi JDK-nya yang diinstal JDK 1302. Nah, ke folder bin lagi terakhir. Jadi ke drive C, kemudian program file, kemudian Java, kemudian JDK-nya, kemudian folder bin. Di folder bin pastikan terpilih, kemudian oke. Nah, ini tertambahkan untuk environment variable pada Java C-nya. Nah, ini sudah ditambahkan, kita oke, dan oke. Ini silakan di close. Kita coba jalankan untuk Visual Studio Code-nya. Untuk memastikan Java Runtime Environment-nya sudah terinstall atau belum, ya teman-teman tidak ada salahnya bisa mendownload kemudian menginstal. Kalau sudah ada ya ditimpa, tidak masalah. Nah, kebetulan saya sudah punya Java RE-nya. Nah, ini bisa diinstal kalau belum memiliki Java Runtime Environment versi terakhir. Nah, ini install aja, langsung install. Untuk Java RE ini mungkin agak lama.
Ya tidak masalah, sambil menunggu kita coba setting-setting Visual Studio Code-nya. Ini ada halaman tampilan startup pada Visual Studio Code-nya. Ini halaman welcome-nya dan banyak penjelasan di sini. Kemudian pada saat pengkodean pemrograman Java, apa yang kita perlukan? Langsung saja di bagian sidebar kiri, ini ada icon-icon, ada explorer untuk mengeksplor atau membuka folder lainnya. Ini masih proses. Ini di sini langsung fokus kita. Ini ada icon extension, icon extension. Nah, ini icon extension, nanti ini akan kita pilih. Dalam pemrograman Visual Studio Code untuk Java, nanti kita perlu menambahkan beberapa extension berfungsi untuk menambahkan fasilitas-fasilitas seperti untuk merunning, menjalankan kode program Java yang sudah kita tuliskan. Nah, misal di sini ada beberapa extension yang kita perlukan. Yang paling utama adalah Java Extension Kit. Nah, bisa di search pada icon extension, teman-teman bisa pilih, kemudian pilih Java Extension Kit. Ini secara kebetulan saya sebelumnya sudah ada menginstal. Saya coba kondisi semula. Nah, ini uninstall. Jadi pada Java Extension Kit, bila teman-teman pilih, di sini ada tombol install. Nah, ini kalau belum menginstal, silakan bisa diklik tombol installnya. Nah, Java Extension Pack ini akan membantu kita untuk beberapa hal. Di bawahnya ini ada untuk language support for Java, kemudian untuk debugger for Java, Java test runner. Nah, kemudian dan lain-lain, ya. Ini agak lama proses installingnya, silahkan ditunggu. Nah, sementara itu untuk Java rantai environment-nya kita sudah selesai. Close saja. Sekali lagi diulangi, untuk Visual Studio Code pemrograman Java. Selain itu, teman-teman perlu juga untuk menginstal Java SE Development Kit. Kemudian juga Java Runtime Environment 2 itu. Kemudian pada Visual Studio Code di pemrograman Java, teman-teman perlu menambahkan Java Extension Pack pada icon atau sidebar kirinya icon extension. Nah, selain pada Java Extension, biasanya saya juga untuk mengantisipasi juga menginstal Java Debug, walaupun di Java Extensionnya juga sudah ada. Nah, ini Simple Debug Extensionnya. Ini sebelumnya juga saya sudah menginstal. Pada kondisi seperti ini kita belum menginstal, ya, saya uninstall dulu. Nah, seperti ini. Nah, pada Java Debug teman-teman akan ketemu nanti tombol install. Silakan diklik. Oke, sudah. Nah, selain juga untuk merunning kode Java, sebenarnya Java Extension Pack sudah cukup untuk mencadangkan terjadi error pada Java Extension Pack. Saya juga menginstal Java Debug dan Java Run biasanya. Nah, Java Run untuk Java Test Runner ini juga sebelumnya sudah saya install. Nah, ini untuk simple Java Run-nya, teman-teman juga bisa klik tombol install. Jadi ada 3 extensionnya, ada Java Extension Pack, kemudian Java Debug, kemudian Java Run. Oke, sudah. Nah, sampai di sini kita sudah melengkapi semua. Nah, melengkapi semua. Kemudian untuk folder pekerjaan kita bisa memilih pada kolom Explorer seperti ini. Nah, ini bisa clone repository dari Git, atau bisa juga untuk lokal, teman-teman bisa menambahkan open folder. Tujukan folder pekerjaan yang akan kita simpan semua file pekerjaannya. Nah, seperti ini, misal saya tambahkan mob computing A misal ya. Nah, saya misal tambahkan select folder. Nah, seperti ini. Nanti semua file-file pekerjaannya kita akan simpan di folder mob computing A. Ya, misalnya seperti ini.
Nah, barangkali sampai di sini kita cukupkan. Akan kita lanjutkan untuk penjelasan tes pengkodean Java-nya ataupun juga penginstalan Visual Studio Code-nya di Linux. Mungkin saya contohkan di salah satu distro saja. Mungkin saya contohkan untuk di Linux Ubuntu atau mungkin yang lain, ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.